Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya serta memberikan tutorial dan review tentang cara mengganti thermal paste laptop Asus TUF A15. Jadi untuk laptop saya ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun pemakaian, tetapi belum pernah diganti thermal pastenya sama sekali. Untuk pemakaian seperti ngegame dan edit-edit itu sudah mulai ada kenaikan suhu. Maka dari itu saya putuskan mengganti thermal paste bawaan laptopnya. Thermal paste yang saya pakai ini mereknya Thermal Grizzly yang Cryonaut. Saya beli di online dengan harga 95.000. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya buka plastik pembungkusnya dan kita lihat isinya ada apa saja. Ini ada buku petunjuk pemakaiannya. Jadi untuk buku petunjuk pemakaiannya itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada kartu. Kartu ini fungsinya untuk mengecek apakah produk yang kita beli itu original atau tidak. Lalu selanjutnya ada thermal pastenya sendiri. Bentuknya ini kecil seperti suntikan. Ini saya beli yang 1 gram, jadi mungkin hanya bisa dipakai untuk sekali pemakaian saja. Seperti ini bentuk dari thermal pastenya sendiri. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk meratakan thermal pastenya nanti. Jadi untuk warna spatulanya ini warnanya hitam dan di ujungnya ada tulisan Thermal Grizzly. Ya, kita lanjut lagi. Untuk mengganti thermal paste pada laptop kalian, jadi kalian itu perlu membuka bagian casing bawah laptopnya terlebih dahulu. Ini ada mur-mur kecil seperti ini, nanti tinggal kalian lepas saja mur-murnya dan setelah itu baru bisa dibuka bagian casing bawah laptopnya. Dan ini sudah saya lepas mur-murnya dan kemudian saya buka bagian case bawah laptopnya. Untuk mengganti thermal paste ini kan sudah membuka bagian casing bawah laptopnya. Jadi kalian bisa sekalian membersihkan juga bagian dalam laptopnya dari debu-debu yang menempel. Bisa kalian bersihkan juga bagian fan atau bagian kipasnya itu dari debu-debu yang menempel. Jadi ketika kalian sudah membuka bagian casing bawah laptopnya ini, entah ketika mau pasang RAM, pasang SSD dan lain-lain, biasakan untuk melepas soket baterainya terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mencegah konslet yang bisa saja terjadi karena soket baterai masih terpasang. Jadi ini sudah terlepas soket baterainya. Setelah itu kalian lepas heat pipe-nya ini dengan cara membuka murnya terlebih dahulu. Saya menggunakan obeng T kecil seperti ini. Setelah itu langsung saja kalian buka mur-murnya. Ini sudah saya lepas semua murnya. Total ada 8 mur yang sudah dilepas. Setelah murnya itu dilepas, kalian angkat saja bagian heat pipe-nya seperti ini untuk melepasnya. Ini sudah terlepas bagian heat pipe-nya. Bisa kalian lihat sendiri, ini masih ada thermal paste bawaan laptopnya yang sepertinya sudah harus diganti. Sebelum mengganti thermal pastenya, kalian bersihkan terlebih dahulu thermal paste yang masih menempel di heat pipe-nya dengan menggunakan tisu basah. Kalian gosok saja secara perlahan sampai bersih. Seperti ini ya. Kalian gosok saja secara perlahan. Langsung saya skip saja ya. Ya, jadi ini sudah saya bersihkan thermal pastenya yang lama yang masih menempel. Setelah pada bagian heat pipe-nya sudah bersih dari thermal paste yang lama, kalian bersihkan juga pada bagian CPU, GPU, dan komponen kecil lainnya dengan cara yang sama seperti tadi.
Ini kondisinya sudah saya bersihkan. Langkah selanjutnya tinggal mengoleskan thermal paste-nya. Kalian oleskan saja secukupnya ke bagian CPU, GPU, dan komponen kecil lainnya. Dikarenakan thermal paste ini ukurannya kecil, jadi kalian bisa oleskan secukupnya saja. Jadi seperti ini thermal paste yang sudah saya oleskan tadi. Setelah itu kalian bisa ratakan thermal pastenya menggunakan spatula secara searah dan usahakan jangan ada yang berceceran. Jadi ini spatulanya, nanti kalian bisa meratakan thermal pastenya dengan menggunakan spatula ini. Dan kalian gosok saja atau oleskan saja secara searah dan perlahan. Ya, ini seperti ini thermal paste yang sudah diratakan. Langkah selanjutnya kalian pasang kembali heat pipe-nya dan mur-mur kecilnya. Jangan lupa untuk memasang soket baterainya lagi. Untuk memasang soket baterainya sendiri juga cukup mudah. Kalian tinggal colokkan bagian yang putih ini seperti yang sudah saya contohkan. Setelah itu kalian bisa tutup lagi casing bawah laptopnya. Dan kita lihat sama-sama perbedaan suhu sebelum dan sesudah diganti thermal pastenya, khususnya untuk suhu idle dan saat digunakan untuk bermain game. Jadi ini suhu idle-nya sebelum diganti thermal pastenya. Saya menggunakan settingan performance dan bisa kalian lihat sendiri untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 53 derajat sampai 54 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU-nya berada di angka 49 derajat sampai 50 derajat Celcius. Jadi ini suhu idle-nya setelah diganti thermal pastenya sama-sama menggunakan mode atau settingan performance. Untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 48 sampai 49 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU-nya berada di angka 44 sampai 45 derajat Celcius. Ini adalah suhu ketika digunakan untuk bermain game FIFA 22 dan belum diganti thermal pastenya. Untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 88 derajat sampai 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU-nya itu berada di angka 68 derajat sampai 70 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu ketika digunakan untuk bermain game FIFA 22 dan sudah diganti thermal pastenya. Untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 82 derajat sampai 87 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU-nya itu berada di angka 64 derajat sampai 69 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu ketika digunakan untuk bermain game GTA 5 dan belum diganti thermal pastenya. Untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 81 derajat dan terus naik sampai menyentuh angka 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU-nya itu berada di angka 65 derajat sampai 68 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu ketika digunakan untuk bermain game GTA 5 dan sudah diganti thermal pastenya. Untuk suhu CPU-nya itu berada di angka 81 derajat sampai 85 derajat Celcius.
Sedangkan untuk suhu GPU-nya itu tidak ada perubahan signifikan dan suhunya berada di angka 64 derajat sampai 68 derajat Celcius. Sekian review dan tutorial dari saya. Jika kalian ingin menambahkan atau mengkoreksi, silakan kalian cantumkan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, supaya dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.